Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial tidak homogen, yaitu salah satu teknik menyelesaikan persamaan diferensial linier tingkat 1 derajat 1. Metode ini digunakan ketika suatu persamaan diferensial tidak bisa diselesaikan menggunakan metode yang variabel terpisah dan tidak mudah dipisahkan, kemudian yang PD homogen juga, jadi kita selesaikan pakai PD tidak homogen. Saat seperti apa itu persamaan diferensialnya? Jadi kalau ada suatu persamaan diferensial yang bentuknya linear seperti ini, jadi AX plus BY plus C, kemudian yang ini PX plus QY plus R. Jadi jelas kalau kita lihat di sini tidak bisa diselesaikan dengan metode variabel terpisah dan mudah dipisahkan. Juga tidak bisa diselesaikan menggunakan metode homogen karena ada konstanta di sini, konstanta C dan konstanta R. Kemudian untuk menyelesaikannya pun ada beberapa ketentuan. Jadi di sini ada 3 ketentuan ya. Jadi kalau misalkan A per P dan B per Q-nya ini tidak sama, maka langkah penyelesaiannya pun beda ketika A per P dan B per Q-nya sama. Ini pun juga berbeda saat C per R-nya ini tidak sama. Ketika ketiga-tiganya ini sama, itu langkahnya juga berbeda. Nanti setelah ini kita jelaskan ya. Kemudian ada juga kalau bentuknya seperti ini. Jadi ada perkalian Y dengan fungsi XY. Ada perkalian X dengan fungsi GXY. Nah, ini langkahnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian ada juga bentuk lain yang berbeda dari dua bentuk ini. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, kondisi yang pertama itu yang A per P tidak sama dengan B per Q. Jadi A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, ingat bahwa A sama P ini koefisien dari X, B dan Q ini koefisien dari Y, gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita buat ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Begitu juga dengan PX plus QY plus R kita buat sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan solusi dari persamaan ini. Jadi kalau kita lihat ini seperti sistem persamaan linear dua variabel ya, variabel X dan Y. Metode penyelesaiannya bisa menggunakan eliminasi substitusi atau pakai matriks juga bisa. Jadi sembarang ya, boleh apa saja caranya. Yang penting ketemu solusinya, yaitu nilai X dan Y yang memenuhi kondisi ini. Kalau sudah ketemu, kita anggaplah X1 dan Y1 sebagai solusinya. Kemudian kita substitusi ke bentuk ini. Jadi X sama dengan U plus X1. X1 adalah solusi ini tadi. Kemudian Y sama dengan V plus Y1. Begitu juga dengan Y1-nya ya, solusi dari ini. Nah, kalau sudah disubstitusikan, baru kita tentukan turunan masing-masing ruas. Jadi X sama dengan U plus X1, ini turunannya berarti DX sama dengan DU. Kenapa? Karena X1 ini nilainya konstan, jadi turunannya sama dengan 0 ya. Kemudian DY sama dengan DV. Nah, bentuk-bentuk ini kita substitusikan ke soal. Jadi X di sini kita ganti dengan U plus X1, Y di sini kita ganti dengan V plus Y1, begitu juga dengan yang di sini ya. Kemudian dx kita ganti dengan du, kemudian dy kita ganti dengan dv. Nah, baru kita lihat akan membentuk persamaan diferensial yang seperti apa. Apakah bisa langsung diselesaikan menggunakan variabel terpisah atau mudah dipisahkan, ataukah masih dalam bentuk PD homogen. Jadi untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Misalkan di sini diberikan y aksen sama dengan min x plus 2y plus 5 per 2x min y min 4. Ya, y aksen di sini dy dx ya. Nah, untuk solusinya kita lihat dulu, bisa kita ubah ke bentuk umumnya. Kita buat seperti ini, kita pindah ruas semua. Nah, kita lihat di sini, ini untuk mx, y-nya itu seperti ini, kemudian nx, y-nya seperti ini. Kita lihat ini a, ini p, ya kan? Jadi 1 per 2, apakah sama dengan min 2 per min 1? Tidak ya. Karena berbeda, maka ini merupakan jenis yang pertama. Dengan cara kita tentukan solusi dari ini dan ini.
ya. Jadi saat ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, berapa nilai X dan Y yang memenuhi. Kita coba gunakan metode eliminasi substitusi, kita peroleh X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan min 2. Nah, baru kita substitusi ke bentuk ini. Jadi karena X1-nya 1, Y1-nya min 2, maka seperti ini jadinya. Kemudian DX sama dengan DU, DY sama dengan DV. Nah, ini bukan aksen ya, ini koma dari pernyataan ini. Oke. Baru kita substitusi ke soal. Jadi X-nya kita ganti, Y-nya kita ganti, DX dan DY-nya juga kita ganti. Bentuknya akan seperti ini. Oke, kalau sudah baru kita kumpulkan yang U dengan U, yang V dengan V. Oke, yang sebelah sini masih ada V ya. Kemudian yang ini juga masih ada U. Coba kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, U min 2V ini 0, kemudian 2U min V ini juga 0. Kita perhatikan bentuk ini adalah PD homogen, ya kan? Jadi bisa kita buat seperti ini untuk lebih jelasnya. Nah, jelas ini PD homogen, maka kita selesaikan pakai metode PD homogen. Bagaimana metode PD homogen berjalan? Nah, jadi kita misalkan V sama dengan UZ, kita peroleh DV sama dengan ZDU plus UDZ. Kita substitusi ke bentuk yang terakhir tadi. Nah, kita peroleh jadinya seperti ini ya, 1 min 2Z DU, 2 min Z, kemudian kali Z DU plus U DZ sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan bentuk ini. Kita kumpulkan U dengan U, Z dengan Z, kita peroleh ini, yang sini masih ada Z-nya, yang ini masih ada U-nya, berarti kita bagi sehingga yang ini U semua, yang ini Z semua. Baru ini membentuk PD terpisah dan kita selesaikan dengan cara integral masing-masing. Seperti ini, integral dari DU per U adalah ln U ya, kemudian integral dari 2 min Z per 1 min Z kuadrat. Kemudian hasilnya akan jadi seperti ini, jadi integral dari DU per U adalah ln U, kemudian integral dari 2 min Z per 1 min Z kuadrat tadi bisa kita pisah seperti ini. Dan yang ini kalau kita perhatikan, ini bisa kita selesaikan menggunakan metode substitusi trigonometri bisa, atau menggunakan metode integral fungsi rasional juga bisa. Jadi ini bisa dipisah dulu sesuai faktornya, kemudian kita tentukan pembilangnya. Kemudian kalau untuk yang ini kita lihat, ini bisa diselesaikan menggunakan integral substitusi. Jadi kita substitusi misalkan U sama dengan 1 min Z kuadrat, kemudian DU sama dengan min 2Z dz. Nah, ini bisa hilang Z-nya di sini ya. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti bisa dicek sendiri hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru coba kita sederhanakan lagi bentuknya biar tidak ada pecahan di sini. Jadi kita kali dengan 2, jadilah 2 ln U, kemudian 4 ln ini, dan setengahnya hilang ya. Jadi ln 1 min Z kuadrat. Ini ln C. Oke. Sesuai dengan sifat dari logaritma, jadi 2 ln U adalah ln U kuadrat, yang ini berarti pangkat 4 di sini ya. Kemudian kalau penjumlahan berarti artinya perkalian, sehingga kita peroleh hasil akhirnya seperti ini. Ketemulah U kuadrat kali 1 plus Z pangkat 4 per 1 min Z kuadrat. Oke, ini masih dalam bentuk U dan Z, belum dalam bentuk X dan Y. Kita ubah ke bentuk X, Y, kita substitusi lagi. U itu tadi dimisalkan apa, dan Z-nya tadi dimisalkan apa. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini, bisa kita sederhanakan lagi. Oke, inilah hasil akhirnya untuk contoh yang pertama. Kemudian coba kita selesaikan untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah ketika A per P itu sama dengan B per Q, tapi beda dengan C per R. Jadi untuk pemisalannya yang sama ini tadi, kita ambil salah satu, misalkan ini atau ini boleh. Jadi misalkan AX plus BY sama dengan Z, gitu ya. Atau di sini boleh PX plus QY sama dengan Z, boleh ambil salah satu. Kemudian kita turunkan masing-masing ruas. Jadi turunan dari ini adalah A dx, yang B dy sama dengan dz. Kemudian kita substitusi ke soal. Jadi kita ganti misalkan dx atau dy ya, boleh salah satu. Dx sama dengan, berarti di sini dz min B dy per A, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan step berikutnya sesuai dengan persamaan diferensial yang terbentuk. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita ke contoh. Misalkan diberikan Y aksen sama dengan ini. Ini soalnya saya buat sama seperti tadi. Saya bedakan di sini aja. Ya.
Jadi kalau tadi 2x min y, ini saya buat 2x min 4y. Coba kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Kita lihat di sini 1/2, apakah sama dengan min 2 per min 4? Ternyata sama ya, sama-sama setengah, tapi di sini beda min 5 dan min 4. Berarti ini adalah bentuk yang kedua. Caranya berarti kita buat pemisalan salah satu, entah ini sama aja. Misalkan yang pertama tadi x min 2y sama dengan z, maka hasilnya adalah dx min 2dy sama dengan dz. Nah, ini kita substitusi ke soal. Oke, tadi kan soalnya seperti ini, x min 2y, ini kita ganti dengan z. Yang ini berarti 2z ya. Kemudian misalkan dx-nya yang kita ganti, berarti dx sama dengan dz plus 2dy. Kita ganti seperti ini, sehingga sudah tidak ada lagi x. Tidak ada lagi variabel x di sini. Adanya cuma z dan y. Kalau kita perhatikan di sini, ini kita pisah dulu ya antara z dengan z, y dengan y. Oke, hasil akhirnya berarti 4z min 14. Nah, ini membentuk PD variabel mudah dipisahkan. Kita perhatikan, ini z min 5 dz. Ini 4z min 14 dy. Nah, ini tinggal membagi 4z min 14-nya biar di sini tidak ada z. Jadilah seperti ini. Oke, kemudian kita integralkan masing-masing ruas. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi integral dari dy jelas y. Kalau integral dari ini bisa kita manipulasi dulu bentuknya. Jadi ini 4, biar jadi koefisiennya sama dengan 1, berarti kita keluarkan ya, jadi 1/4. Kemudian berarti yang ini 14/4. Oke, z min 5 kita buat jadi z min 14/4 ditambah 14/4 dikurangi 5. Jadilah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita integralkan. Integral dari 1 dz adalah z ya. Kemudian integral dari ini tidak lain yang substitusi. Jadi hasilnya ln, yang ini z, yang ini min 3/2 ln z min 7/2. Ini masih ada z, sementara soalnya berupa x dan y. Jadi kita ubah z menjadi x min 2y. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini saja sudah selesai ya. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Jadi misalkan di sini 3 dibuat jadi pangkat, kemudian yang di dalamnya ini bentuknya disederhanakan lagi, misalkan masing-masing bagi 2 boleh. Terserah. Oke, selanjutnya untuk bentuk yang ketiga, jadi ketiga-tiganya sama. Jadi A per P itu sama dengan B per Q, kemudian sama dengan C per R. Kita misalkan sebagai suatu M yang bernilai konstan. Nah, berarti kita buat AX plus BY plus C ini itu sama dengan M kalinya ini, karena koefisien dan konstantanya ini sebanding semuanya. Contohnya untuk lebih jelas, misalkan saya buat seperti ini, min x plus 2y plus 3/2x min 4y min 6. Jadi aksennya itu kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya, bentuk umum. Yang ini x min 2y min 3 dx, 2x min 4y min 6 dy. Kita lihat 1/2 apakah sama dengan min 2 per min 4, apakah sama juga dengan min 3 per min 6. Ternyata sama, yaitu setengah. Berarti ini adalah persamaan diferensial tak homogen yang jenis ketiga. Oke, bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Kita perhatikan x min 2y min 3. Ini kalau 2-nya kita keluarkan, berarti 2 kali x min 2y min 3. Nah, ini sama, berarti tinggal bisa kita tulis seperti ini. Jadi dx plus 2 dy sama dengan 0. Kita integralkan masing-masing, berarti x plus 2y sama dengan c. Sudah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, dari ketiga bentuk tadi, ini bentuk yang paling sederhana, yang paling, maksudnya step pengerjaannya yang paling singkat dari bentuk 2 sebelumnya. Kalau bentuk yang pertama tadi itu stepnya paling banyak, yang bentuk yang kedua sedang, dan yang bentuk ketiga ini yang paling sederhana. Kenapa? Karena koefisien perbandingannya sama semua. Oke, kemudian coba kita beralih ke bentuk yang berikutnya, yaitu y kali fxy dx ditambah x kali gxy dy. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Kita misalkan dulu xy-nya dengan sebarang variabel ya. Jadi boleh a, b, c, d dan seterusnya. Misalkan di sini saya z,
kemudian kita cari turunannya, misalkan seperti ini, XY sama dengan Z, hasil turunannya berarti Y dx tambah X dy sama dengan dz. Misalkan kita buat dy sama dengan dz min Y dx per X, bisa kita buat seperti ini. Kemudian kita substitusi ke soal, jadi XY nya kita ganti dengan Z, kemudian dy nya kita ganti dengan ini. Kemudian kita selesaikan sesuai dengan jenis PD yang terbentuk. Oke, misalkan di sini diberikan soal XY kuadrat plus Y dx, kemudian X plus X kuadrat Y plus X pangkat 3Y kuadrat dy sama dengan 0. Kita perhatikan di sini masing-masing memuat XY ya. Ini Y-nya kita keluarkan, yang ini tinggal XY plus 1. Kemudian yang ini X-nya kita keluarkan, tinggal 1 plus XY plus X kuadrat Y kuadrat. Oke, berarti XY-nya kita misalkan Z. Kemudian kita substitusi bentuk yang ini ke soal, sehingga kita peroleh Y kali Z plus 1 dx ditambah X plus Z plus Z kuadrat. Nah, bentuknya seperti itu ya. Nah, baru kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang X kita kumpulkan dengan yang X, yang Z kita kumpulkan dengan yang Z. Kemudian kalau kita perhatikan di sini masih memuat Y, kita ganti saja Y-nya dengan Z per X. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini membentuk PD variabel yang mudah dipisahkan, sehingga bentuknya akan seperti ini. Jadi min dx per x, ini z pangkat 3, kita bagi ya menjadi 1 per z pangkat 3, yang ini 1 per z kuadrat, yang ini 1 per z. Oke, baru kita selesaikan dengan cara mengintegralkan masing-masing ruas. Yang integral dari min dx per x adalah min ln x ya. Kemudian yang integral dari z pangkat min 3 berarti min 1 per 2 z pangkat min 2, atau bisa kita tulis seperti ini. Kemudian yang 1 per z kuadrat hasilnya adalah min 1 per z. Integral dari 1 per z adalah ln z. Ini bentuknya masih z, kita ubah dalam bentuk x dan y ya. Kita tahu bahwa z tadi dimisalkan sebagai xy. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk bentuk yang lain yang seperti apa itu? Jadi selain yang bentuk sebelumnya ya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Jadi ini tuh tidak ada ketentuan khusus dalam penyelesaian PD-nya, tapi ini tuh bisa diselesaikan dengan cara mereduksi bentuk PD tak homogen tadi menjadi PD terpisah dengan cara substitusi. Nah, seperti apa itu soalnya? Coba misalkan di sini ada y aksil sama dengan y min 4x kuadrat. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi bentuk umum mx, y dx dan nx, y dy. Oke, kalau bentuknya seperti ini kita lihat. Ini tidak bisa diselesaikan menggunakan PD variabel terpisah, mudah dipisahkan juga tidak bisa, kemudian yang homogen juga tidak. Yang tidak homogen bukan jenis yang kedua tadi. Berarti caranya bagaimana? Kita misalkan Z sama dengan Y min 4X nya, berarti DZ sama dengan DY min 4 DX, atau bisa kita ubah DY nya menjadi DZ plus 4dx. Kita substitusi ke soal ya, berarti yang y min 4x jadi z kuadrat, kemudian dy nya menjadi dz plus 4dx. Kalau kita lihat di sini, ini sudah bisa terbentuk variabel mudah dipisahkan ya. Jadi untuk yang dx berarti z kuadrat min 4, kemudian yang dz nya min 1. Nah, ini baru kita bisa pisahkan dengan cara seperti ini, dibagi dengan z kuadrat min 4, ketemulah dx min dz per z kuadrat min 4. Kita integralkan masing-masing. Integral dari dx adalah x, integral dari z kuadrat min 4 bisa kita gunakan metode substitusi trigonometri atau fungsi rasional ya. Misalkan di sini kita selesaikan pakai fungsi rasional, berarti kita peroleh pembilangnya adalah yang ini 1/4, yang ini min 1/4. Baru dari sini bisa kita selesaikan. Integral dari ini berarti 1/4 ln z min 2, yang ini min 1/4 ln z plus 2. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita sederhanakan bentuknya biar tidak ada pecahan. Kita masing-masing ruas kita kali dengan 4, jadi 4x plus ini ya ln z min 2, kemudian ini ln z plus 2. Nah, ini bentuk pembagian karena di sini pengurang ya. Jadi ini adalah hasil akhir. Tapi kita lihat di situ masih bentuknya z, belum x atau y.
Nah, kita ganti lagi bentuknya sesuai dengan pemisalan tadi. Y-4x adalah Z. Nah, berarti di sini Z sama dengan Y-. Oke, seperti ini. Kemudian bentuk ini juga bisa kita buat seperti ini ya. Jadi masing-masing ruas kita buat E pangkat len ini sama dengan E pangkat ini. Jadi kalau E pangkat len ini artinya sama dengan ini sendiri. Kemudian E pangkat C min 4x ini bisa kita pisah menjadi E pangkat C kali E pangkat min 4x. E pangkat C tidak lain adalah ya konstanta, tetap konstanta ya, sekalipun E pangkat C tetap konstanta. Oke, demikian penjelasan untuk solusi dari persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1 yang jenis PD tak homogen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.